Halo Sobat Belajar Kimia Asik, ketemu lagi nih sama gua yang bakal bahas soal prediksi soal SIMA UI 2023. Oke, langsung aja ya. Di sini gua hadirkan bakal ada tiga struktur senyawa. Nah, lu lihat dari sini nih. Lu tahu ada di sini gugus fungsi namanya COOH atau karboksil, yaitu sebagai suatu persenyawaan asam karboksilat gitu. Nah, ngomongin senyawa asam karboksilat ada kata-kata asam nih. Oh, berarti dia identik zat itu bersifat asam, guys. Nah, sekarang pendekatan yang bisa kita gunakan terkait dengan zat itu bersifat asam, yaitu adalah Arrhenius. Gitu. Oke. Jadi kata si doi ini, zat itu bersifat asam kalau apa? Kalau bisa melepas kenangan masa lalu. Jadi maksudnya adalah H+ dalam pelarut air. Nah, sebagai contoh, gue ngasih contoh dulu, ada HCl. HCl lu coba larutin di dalam air, bakal ada H+ sama Cl-. Karena dia melepaskan H+ nih, oh berarti si HCl itu bersifat asam gitu ya. Tapi ada konteks lainnya yang dimana ditulis secara utuh reaksi yang terjadi yaitu adalah HCl dengan air kayak gini nih. Nah, HCl itu kan ada H+ sama Cl-. Nah, H+ yang dilepaskan ini nanti akan berikatan nih dengan molekul H2O, nanti akan terikat langsungnya dengan atom oksigen yang akan membentuk ion H3O+. Nah, ini kita sebut sebagai ion hidronium namanya. Plus sisanya adalah si Cl- gitu. Artinya dari sini H+ sama H3O+ sebenarnya merupakan sesuatu yang sama gitu ya. Maknanya yang sama untuk mengidentifikasi bahwa oh zat itu bersifat asam. Kayak gitu guys. Oke ya, kita balik konteksnya terhadap senyawa asam karboksilat. Nah, asam karboksilat itu kan memiliki rumus strukturnya adalah Rc double bond OH yang kita coba larutkan di dalam air, apakah benar dia akan melepaskan H+. Nah, sekarang gini, lu mungkin akan menebak bahwa oh ini akan bersifat basa. Kenapa ada OH 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 gitu kan yang mengidentikan atau mengidentifikasikan bahwa oh zat itu bersifat basa ada OH-nya gitu. Tapi nggak gitu juga ya. Nah, untuk senyawa asam karboksilat dia di sini nih posisinya nih akan ada proses pemutusan ikatan antara oksigen dengan hidrogen. Nantinya si hidrogen ini bakal lepas menghasilkan H+. Si H+ ini nanti bakal berikatan dengan molekul H2O. Akan tetapi di sini reaksinya adalah reaksi kesetimbangan atau reaksi bolak-balik yang akan menghasilkan ion-ionnya. Jadi di sini ada ion Rc double bond O ini O, kalau kita putuskan ini menjadi O- plus, nah H+ ketemu H2O akan membentuk H3O+. Begitu guys. Nah, di sini ketahuan bahwa oh dia melepaskan H3O+ identik kalau zat itu bersifat asam. Begitu. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Lo tahu bahwa ada sesuatu perbedaan dari ketiga struktur senyawa ini. Mungkin kalau lu lihat dari sini yang titik-titik ini sebenarnya si CH2 gitu kan. Tapi yang ujung-ujungnya berbeda nih, ada Cl, ada F dan di sini sebenarnya ada CH3 gitu. Nah, artinya kalau kita cocokkan terhadap rumus strukturnya, berarti dia sebagai pengganti si R ini gitu ya, atau gugus ataupun atom yang menggantikan gitu kan. Pertanyaannya adalah gini, kalau misalkan R-nya itu diganti-ganti gitu kan, ada F, ada Cl, ada CH3, berarti memungkinkan akan mempengaruhi tingkat keasaman si asam karboksilat tersebut gitu. Oke ya. Nah, sekarang gue bakal bahas di slide selanjutnya. Oke, mungkin ini bakal bahas ya. Bakal panjang pembahasannya. Jadi lo tetap stay aja. Nanti mungkin bakal ada konten live-nya juga lah ya untuk bahas-bahas apapun gitu, entah ngobrol di channelnya Belajar Kimia Asik. Jadi lo follow dan juga tetap pantengin. Oke, gue lanjutin. Kita tahu tadi bahwa rumus apa namanya? Rumus struktur dari asam karboksilat Rc double bond OH. Nah, R ini memungkinkan itu bisa kita ganti. Nah, biasanya penggantiannya itu ada dua klasifikasi yang kita sebut sebagai adanya gugus penarik elektron. Oke, ada yang kita sebut sebagai gugus pendorong elektron. Nah, sebenarnya gugus penarik sama pendorong ya sesuatu yang berkebalikan aja, simpelnya gitu. Nah, karena berkebalikan, gue coba fokus terhadap satu aja, yaitu adalah gugus penarik elektron. Nah, jadi gini,
Kalau gugus penarik elektron, nah intinya kalau R ketika berikatan dengan C, di sini ada O dan H gitu kan. Oh, berarti ada elektron yang saling berikatan, kan gitu ya. Nah, ketika ada gugus penarik elektron, artinya akan ada elektron di dalam suatu ikatan tersebut yang akan menuju terhadap gugus penarik tersebut, kayak gitu. Karena R ini kita anggap sebagai gugus penarik elektron, nanti dia akan lebih mendekat ke R nih, gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ini, maka molekul akan semakin polar. Polar berarti akan ada proses pengkutuban ke salah satu domain, gitu guys. Nah, biasanya akan melihat dari mana sih? Nah, kondisinya biasa kita lihat di sini nih. Ikatan yang terjadi antara oksigen dengan hidrogen, karena akan ada terlihat perbedaan keelektronegatifan yang lebih jauh gitu, atau terbilang cukup jauh. Nah, sekarang lanjut lagi. Ketika ada suatu molekul yang akan semakin polar, ketika ada molekul yang akan semakin polar, terus tadi kita fokusnya adalah ketika kita coba melarutkan di dalam air untuk menunjukkan bahwa zat itu bersifat asam atau enggak, atau lebih asam atau lebih kurang asam gitu kan. Nah, maka molekul tersebut akan mudah mengalami ionisasi. Nah, gini keywordnya. Mengalami ionisasi berarti akan lebih mudah untuk menjadi ion-ionnya gitu ketika dilarutkan di dalam air. Oke, konteks tadi kita punyanya adalah langsung aja ya ke F. Nah, tadi kita punya ada suatu senyawa asam karboksilat yang mengikat F. Nah, jadi gini. Ketika F, langsung aja ini berikatan dengan karboksilnya. Ini sebagai simbolik saja langsung terhadap senyawa asam karboksilat. FC double bond OH. Nah, kita tahu bahwa F sebagai unsur dari halogen yang dimana F bahkan ini sebagai unsur paling elektronegatif gitu kan. Ini berperan sebagai gugus penarik elektron. Nah, kalau dia sebagai gugus penarik elektron, maka elektron dalam ikatan itu akan lebih condong terhadap si F gitu. Nah, terus apa akibatnya? Akibatnya di sini akan ada terjadi polarisasi yang semakin besar gitu. Udah, kita anggap bahwa dia akan semakin polar gitu kan. Nah, sekarang kalau misalkan dia semakin polar, FC double bond O ini OH, terus kita coba larut ini di dalam air. Reaksinya adalah tetap reaksi kesetimbangan, maka akan semakin mudah mengalami ionisasi. Berarti diubah menjadi ion-ionnya. Maka terjadi proses pemutusan ikatannya tuh di sini, gitu guys. Yaudah, berarti di sini ada F, C double bond O, di sini ada O min plus H3O plus, gitu. Nah, dari sini kita juga bisa menyambungkan kembali nih. Oh, berarti kalau ada molekul yang akan lebih mudah mengalami ionisasi, berarti kondisi di sini adalah kondisi yang semakin mudah melepas H+, gitu. Kondisi di sini adalah H3O+, jadi sama aja kayak tadi gitu ya. Nah, ketika dia semakin mudah melepaskan H+, maka zat tersebut kita akan katakan sebagai zat yang akan semakin asam. Gitu. Nah, ini adalah suatu kesimpulan sebenarnya yang udah kita dapatkan. Jadi, ketika ada suatu zat nih yang kondisinya ada semakin asam, maka bisa kita lihat kondisi zat itu akan lebih mudah melepaskan ion H+-nya. Kayak gitu, guys. Nah, sekarang kita lanjut ke si Cl-nya nih. Cl yang berikatan dengan gugus karboksil, COOH. Ketika kita coba larutin di dalam air, apakah konteksnya akan sama? Aja sih. Jadi si Cl sebagai unsur halogen juga cukup elektronegatif gitu ya. Ini juga berperan sebagai gugus penarik elektron. Nah, maka akan terjadi proses sini. Maka elektron dalam suatu ikatan itu akan lebih condong terhadap si Cl, sehingga kondisi OH ini akan semakin polar gitu. Ketika kita coba lakukan di dalam air, maka akan mudah mengalami ionisasi, yaitu akan menghasilkan ion-ionnya Cl, C double bond O, di sini ada O min plus H3O plus. Kayak gitu guys. Nah, berarti zat ini juga akan semakin asam karena kondisinya adalah si Cl sebagai gugus penarik elektron akan lebih mudah mengalami ionisasi, artinya akan lebih mudah melepaskan H+-nya kayak gitu. Tapi kalau kita coba bandingkan dengan tadi ya, ada F-nya.
Nah, berarti kita akan membandingkan parameter si keelektronegatifan dari F dan Cl. Nah, oke ya. Kita bandingkan di F sama Cl. F sama Cl sebagai satu golongan. Nah, F ini lebih elektronegatif dibandingkan si Cl. Oke, ini terkait dengan keelektronegatifan. Ya udah, karena si F lebih elektronegatif, kita balikan lagi ke sini. Oh, berarti molekul yang ada itu akan semakin polar, mudah mengalami ionisasi, akan lebih mudah melepaskan H+, maka akan semakin asam. Sehingga tadi ya, karena di sini posisinya adalah B sama C gitu ya, sebagai simbolik senyawa B sama senyawa C, F ini adalah si Cl, maka kita akan mengatakan bahwa oh, B itu lebih asam dibandingkan senyawa C gitu. Oke, kita udah punya nih perbandingan antara F dengan Cl gitu. Lanjut adalah yang senyawa A atau struktur yang A, yaitu mengikat CH3. Nah, ini sebenarnya berkebalikan aja sih. Jadi ketika lihat bahwa di sini ada CH3 berikatan dengan C double bond O, di sini adalah OH. Nah, kebalikannya adalah gini. CH3 itu sebagai gugus pendorong elektron. Jadi akan lebih condong ke sini. Dia akan lebih mendorong elektron dalam suatu ikatan. Akibatnya apa? Akibatnya OH di sini kurang polar. Ketika kita coba larutkan di dalam air, sebenarnya masih memungkinkan untuk mengalami ionisasi. Karena kita berbicara adalah kurang polar, bukan tidak polar, gitu ya. Kurang polar berarti dia tetap bisa menghasilkan ion-ionnya C COO- plus H3O+. Nah, sekarang kita bandingkan aja tadi kan antara FCl sama si CH3. Kalau F sama Cl kan terkait dengan keelektronegatifan, di mana F lebih elektronegatif dibandingkan si Cl, sedangkan di sini CH3 sebagai gugus pendorong elektron mempengaruhi terkait dengan molekul yang kurang polar, sehingga dia sebenarnya kurang akan mengalami ionisasi. Kurang mengalami ionisasi berarti kurang atau lebih sulit untuk melepaskan H+-nya. Artinya sifat asamnya itu akan kurang gitu dibandingkan dengan F dan juga si Cl. Oleh karena itu, ketika kita membandingkan ketiga struktur senyawa tersebut, karena B pasti udah lebih elektronegatif ya, maka B ini lebih asam dibandingkan si C, sehingga struktur si C ini lebih asam dibandingkan struktur yang A. Nah, ini adalah kesimpulannya terkait dengan tingkat keasamannya. Begitu. Langsung aja, tinggal kita cocokkan aja. Oke, ini posisinya, ini nomor 1 paling asam, ini nomor 2, dan ini nomor 3. Nah, yang pertama, senyawa C lebih asam daripada senyawa A. Senyawa C lebih asam daripada senyawa A. Berarti 2 ini lebih asam dibandingkan yang ketiga kan gitu ya. Ini udah pasti benar. Yang nomor 2, senyawa A tidak lebih asam daripada B. Artinya si B ini lebih asam dibandingkan A. Benar gak? B lebih asam dibandingkan A. Benar gak? Bahkan yang B ini paling asam. Udah pasti yang nomor 2 juga benar. Sedangkan yang ketiga, senyawa B merupakan senyawa yang paling asam. Udah pasti benar, kelihatan. Yang 4, senyawa C lebih asam daripada A. Senyawa C lebih asam daripada A, udah pasti benar. Tetapi tidak lebih asam daripada senyawa B. Artinya B ini lebih asam dibandingkan si C, gitu ya. B lebih asam dibandingkan C, udah pasti juga benar, karena B ini adalah paling asam. Jadi pernyataan 4 juga benar. Oleh karena itu, pernyataan 1, 2, 3, dan 4 benar, maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Gitu guys. Oke ya, mungkin ini panjang banget, lu bisa sedikit-sedikit mempelajarinya. Tetap stay terhadap channel Belajar Kimia Asik. Bakal ada bakal ada konten-konten yang menarik lebih lanjutnya. Oke, thank you guys.